Lanjutkan perbincangan saudara dengan pengamat Timur Tengah, Hasibullah Satrawi. Pak Hasibullah masih bersama kami. Iya, Mas Ian, siap. Pak Hasibullah, tadi kita sempat membahas terkait dengan statement dari Trump soal akan menghentikan perang 2 sampai 3 pekan ke depan dan juga akan meninggalkan Selat Hormuz begitu. Apakah artinya Anda merasa apakah ini betul-betul secara makna demikian atau ada strategi lain, mengingat juga Trump menyebutkan kepada sekutu mereka terkait dengan cari minyakmu sendiri begitu. Apakah Anda merasa statement ini betul-betul demikian akan mengakhiri perang dan juga meninggalkan Selat Hormuz? Ya, saya rasa memang salah satu ciri atau karakter daripada Presiden Trump ini bahwa eh, sepak terde- sepak terjangnya tidak mudah ditebak, jadi unpredictable, dan pada waktu yang bersamaan ibaratnya dia bisa apa namanya ya, tidak hanya satu fokus tapi banyak fokus yang bisa dimainkan di dalam satu statement ataupun satu taktik yang dia gunakan. Dan menurut saya semua kepentingannya adalah disusun sedemikian rupa dalam satu pukulan sehingga bisa kemudian mengirim pesan kepada banyak pihak. Saya menduga dengan kuat yang disampaikan oleh Presiden Trump yang pertama sudah pasti tujuannya adalah bagaimana bisa memaksa Iran yang sampai sekarang tidak mau tunduk, tidak mau mengikuti skenario yang ditetapkan itu agar bisa ditaklukkan, agar bisa dibuat membungkuk istilahnya, ditaklukkan ya. Tapi sekali lagi Hmm, Iran sampai sekarang tidak menunjukkan itu. Justru pernyataan-pernyataannya adalah pernyataan yang melawan dan masih punya kekuatan. Dan itu tentu menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi Presiden Trump. Karena itu strategi dua tangan yang biasa digunakan itu betul-betul menurut saya dioperasikan dengan katakanlah kemampuan yang paling tinggi. Jadi di satu sisi dia gunakan katakanlah kebijakan atau kelonggaran diplomasi yang sangat kuat, dikasih ultimatum asalnya 2 hari, lalu kemudian diperpanjang menjadi 5 hari, dan sekarang diperpanjang lagi menjadi 6 hari. Itu kan kayak semacam orang ngasih diskon kalau di hmm, bisnis gitu hmm, ya. hmm, Jadi hmm. ini diskon yang besar-besaran dia berikan untuk mencapai atau mengoptimalkan katakanlah strategi diplomasi sebagai satu tangan yang dia gunakan. Tapi pada waktu yang bersamaan dia juga menggunakan strategi yang tidak kalah mematikan, terutama kesiapan untuk katakanlah serangan darat, perang darat Hmm, hmm. dengan tujuan-tujuan misalkan menguasai minyak Iran di Pulau Harak itu, lalu kemudian mengamankan soal uranium itu dengan pasukan elit, dan yang ketiga katakanlah membuka kembali Selat Hormuz yang sekarang dikuasai oleh Iran gitu. Nah, Hmm, ini hmm. menurut saya sekarang betul-betul didorong oleh Trump agar dia dapat salah satunya. Kalaupun dia tidak dapat katakanlah diplomasi, tapi paling tidak misalkan dia bisa wujudkan melalui intervensi militer langsung. Walaupun sekali lagi kalau kita menggunakan kerangka waktu 2 sampai 3 minggu, saya melihat rasanya tidak realistis itu perang perang darat akan diambil. Hmm, Jadi hmm, hmm. kalau benar kerangka waktunya yang dipakai 2 sampai 3 minggu, saya menduga ini akan lebih didorong untuk menekuk Iran dari sisi diplomasi sehingga dia paling tidak terlalu ngeyel dengan kepentingan-kepentingan dan syarat yang dia inginkan. Nah, sekali lagi menariknya Donald Trump ini walaupun dia punya kepentingan itu, pernyataan yang sama di momen yang sama juga dia dorong untuk bagaimana juga bisa menyerempet katakanlah mitra-mitranya, para sekutunya terutama di Eropa yang sebenarnya memang dalam pemerintahan Trump kedua itu sudah tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau yang terjadi selama ini. Malah bisa kita sampaikan hubungan di antara Trump dengan sekutu Eropa atau dengan NATO sekarang itu berada dalam ujian sejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan Hmm, ini hmm. menurut saya bisa jadi dampaknya lebih besar daripada apa yang dia Oke, lakukan di Iran oke, gitu. Karena kalau oke. dengan Iran memang itu adalah musuh mereka secara laten selama ini, Hmm, tapi Amerika akan bermusuhan dengan Eropa, itu menurut saya bagi kedua belah pihak itu betul-betul tidak terbayangkan. Dan oke.
persoalan Hormuz itu kebetulan masih cukup waktunya sedikit soal Hormuz, Mas. Silakan Pak, lanjutkan. Ya, Hmm. dan persoalan Hormuz itu kemudian menjadi persoalan yang serius bagi Eropa. Karena kita tahu Eropa ini sekarang juga mengalami kekurangan katakanlah energi gara-gara perang mereka dengan Rusia. Rusia juga membatasi di situ, minyaknya juga dibatasi di situ. Kalau kemudian Hormuz juga menjadi tertutup seperti sekarang, itu kalau tidak dengan lihai, Eropa juga bisa mengalami dampak lebih besar daripada perang ini. Sementara Mhm. pada waktu yang bersamaan, Eropa tidak bisa serta-merta mengikuti gaya, katakanlah politik luar negeri Trump yang mungkin secara nilai-nilai diplomasi tradisional selama ini dipedomani dengan sangat kuat oleh Eropa. Misalkan menghormati hukum internasional, kemudian menghormati persekutuan yang ada gitu dan saling menjaga. Nah, sementara Trump itu seakan-akan justru ingin lebih dekat kepada Putin, kepada Rusia daripada katakanlah dengan Eropa. Karena itu ini menjadi kayak semacam tantangan tersendiri bagi Eropa bagaimana akan menghadapi situasi ke depan. Nah, oleh karena itu menurut saya apa yang disampaikan oleh Trump yang terbaru itu kita akan lihat besok perkembangannya terkait Selat Hormuz seperti apa karena kita ikutin bahwa kalau tidak salah di Inggris itu akan terjadi pertemuan untuk mengambil sikap seperti apa terkait dengan langkah-langkah ke depan untuk menghadapi Selat Hormuz yang sampai sekarang belum Oke. berpihak kepada kepentingan masyarakat internasional Hmm. karena Iran mengganggu katakanlah menggunakan kebijakan yang tidak menormalkan laju dan apa namanya lalu lintas daripada aktivitas di laut di Selat Hormuz. Jadi Iran sendiri menurut saya juga saya yakin akan mengkalkulasi karena kalau dia akhirnya juga berhadapan dengan Eropa, katakanlah Eropa mengambil langkah militer walaupun tidak mau dibawa Trump misalkan tersendiri, itu juga akan membuat ya Iran akan makin banyak mendapatkan musuh. Jadi saya menduga Iran sendiri akan lebih mengkalkulasi ulang. Misalkan yang terbaru kita ikutin pernyataan dari Rohani, salah satu apa namanya mantan pemimpin di Iran yang juga mulai mengajak pimpinan-pimpinan di Iran untuk lebih taktis dan lebih strategis dalam mengkaji kebijakan-kebijakannya ke depan. Karena kalau sampai katakanlah menjadi musuh bagi semua, itu ya mungkin Iran punya kemampuan minimalnya sampai hari ini dia bisa bertahan, tapi kalau musuhnya adalah Hmm. semua, saya yakin tidak akan ada orang yang mampu memusuhi semua. Jadi kita tetap butuh untuk suatu saat mengurangi musuh, meminimalisir musuh sehingga potensi yang kita punya juga tidak habis karena menghadapi musuh-musuh yang ada. Begitu, Mas. Oke, Pak Hasibullah, kalau kita lihat pernyataan Trump tadi juga yang disebutkan oleh Pak Hasibullah terkait dengan Hormuz begitu, kan secara kata-kata begitu bisa diartikan ungkapan Trump ini adalah cari minyakmu sendiri, ini seolah-olah ngambek gitu ke negara sekutu. Apakah ini sebetulnya sinyal Amerika ini ditinggalkan oleh sekutu walaupun di sisi lain oleh negara-negara sekutu ini juga ada tantangan tersendiri terkait dengan Selat Hormuz ini? Kalau saya baca secara adil dalam tanda kutip, asal muasal krisis atau hubungan yang kurang harmoni di antara Trump dengan sekutu ini kan sebenarnya juga dimulai dari Presiden Trump sendiri. Jadi Presiden Trump yang memberikan pernyataan-pernyataan seakan-akan sekutu itu tidak punya peran yang besar, terutama mungkin karena terkait dengan ambisi Trump untuk yang dia sebut sebagai America First. Dia ingin mengembalikan kejayaan Amerika. Kan itu sebenarnya apa namanya idenya pertama gitu, pikiran pertama. Dia ingin mengembalikan kejayaan Amerika dan dalam konteks itu kemudian Trump menganggap ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh negara-negara di dunia terhadap Amerika termasuk oleh sekutu-sekutunya. Karena itu kemudian muncul kayak semacam ungkit-ungkit jasa kalau Oke. mungkin dalam konteks di bahasa di Indonesia ya. Misalkan dalam katakanlah perang Afghanistan itu sempat di apa ya diungkit-ungkit itu negara sekutu ada di mana itu kan kebanyakan kita yang berperang mereka mungkin cuman bahasa saya jalan-jalan ke Afghanistan misalkan gitu ya dan itu membuat apa membuat ketersinggungan tersendiri gitu belum lagi Mhm.
katakanlah waktu awal-awal perang ini itu kan ya sempat juga ada tawaran bahwa kita akan bantu, tapi kemudian Trump mengambil sikap ya ngapain bantu sekarang, ini sudah mau selesai gitu kan. Oke. Jadi Mhm. itu kurang enak, memang kurang enak, dan menurut saya yang memulai adalah justru Presiden Trump Oke. dengan Mhm. katakanlah ambisi untuk mewujudkan program-program yang ingin dia persembahkan kepada rakyat Amerika yang disebut Oke. sebagai America First itu. Oke, berarti konteksnya dalam negara soal negara sekutu ini Trump yang memulai duluan begitu ya, Pak Hasibullah. Kita akan lanjutkan perbincangan. Selesai jeda, Pak Hasibullah jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.